setelah itu menjahit sepatu, menjahit pakaian. Jadi saya bisa bikin menjahit baju, menjahit celana itu bisa. Ya. Wah, sampai sekarang keterampilan itu ada nggak? Iya, sampai sekarang masih bisa lah gitu, masih bisa. Tapi kemudian Anda memilih melanjutkan ke IAIN Jakarta, dan itu terjadi silang pendapat dengan orang tua. Kenapa orang tua Anda waktu itu berkeberatan? Ya, sebetulnya saya disarankan oleh salah seorang guru saya di Padang itu untuk masuk ke IKIP begitu, jurusan sejarah, karena mungkin dia melihat saya ini lebih tertarik, lebih punya bakat dalam bidang ilmu sosial begitu, kira-kira dalam sejarah itu. Ya saya kemudian ya mau ke sana, tapi orang tua saya nggak mengizinkan. Kenapa? Dia bilang kamu harus masuk IAIN. Kalau kamu nggak masuk IAIN, ya sudah, kamu cari aja sekolah sendiri. Kami nggak mau membiayai, kami nggak mau tahu gitu kira-kira. Tapi saya bergaining, oke, saya masuk IAIN, tapi saya maunya IAIN di Jakarta gitu. Akhirnya mereka mengizinkan, akhirnya saya masuk ke IAIN Jakarta di Fakultas Tarbiyah pada tahun 1976 gitu. Nah, lagi-lagi pertanyaan saya adalah dari mana biayanya? Ya, saya tahun pertama itu karena orang baru di Jakarta, ya saya dikirimi oleh ibu saya uang 25.000 sebulan. 25.000 sebulan selama setahun. Tapi setelah itu ya saya kemudian ya cari uang sendiri. Dengan cara? Cari uang sendiri, saya kemudian menjadi menulis gitu, menulis artikel, menulis sajak, menulis apa saja gitu, cerpen. Kemudian juga bekerja sebagai wartawan di majalah waktu itu, majalah Panji Masyarakat gitu. Ya konsekuensinya memang kemudian sekolahnya ya tidak begitu bagus nilainya. Jadi nilai saya pas-pasan sama dengan Pak Raden. Ada dua orang nilainya payah. Mungkin saya salah pilih narasumber ini ya. Saya pikirkan mereka orang-orang hebat, pasti dari awalnya hebat. Anda ternyata pas-pasan juga ya? Bukan lagi pas-pasan, meskipun saya menulis di koran sejak dari tingkat 2 itu, tingkat 2 di IAIN. Tapi sepanjang saya kuliah di situ, satu-satunya mata pelajaran yang nggak lulus itu adalah bahasa Indonesia. Saya udah kehilangan kata-kata udah. Jadi saya marah dan jengkel sekali karena saya merasa bahwa saya menguasai bahasa Indonesia, sehingga saya tantang, ayo kita belajar lomba menulis. Pasti ini gara-gara lawan kata juga ini. Akhirnya nggak lulus dan akhirnya saya mengulang dan kemudian lulus. Untuk mempertahankan hidupnya di Amerika, Hasyim Ardi Asra ternyata harus jadi pelayan dan tukang cat. Ya, tapi bagaimana ceritanya kok Anda bisa sampai di Columbia University di New York? Ya, itu kan setelah saya cabut dari LRKN LIPI, akhirnya saya ke kampus, kemudian Rektor IAIN pada waktu itu Profesor Harun Nasution bilang, ya sudah, kamu di sini aja gitu. Nah, jadi kemudian saya jadi dosen di situ, dan kemudian pada tahun 86 ada kesempatan untuk mengajukan beasiswa gitu, ke beasiswa Fulbright. Pada waktu itu kan banyak sekali yang mengajukan, kok bisa Anda yang dipilih? Ya, saya kebetulan ini saya belum rela ini ya. Iya. Kebetulan saya bahasa Inggrisnya lumayan gitu. Jadi saya waktu jadi masih mahasiswa, sejak mahasiswa sudah menangani bahasa Inggris, membaca bahasa Inggris, menerjemahkan artikel-artikel dalam bahasa Inggris, membuat analisis-analisis luar negeri dalam sumbernya